Perkenalkan, nama saya Yohana Adriana Tumanggor. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari rekayasa ide saya. Ini merupakan salah satu tugas KKNI dari mata kuliah model pembelajaran kontemporer yang diampu oleh Ibu Dr. Iswita Dewi, MPD. Adapun judulnya adalah perangkat pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini ada silabus, ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian ada format penilaian, ada bahan ajar, dan yang terakhir ada media pembelajaran. Namun sebelumnya, perlu untuk mengetahui bahwa perencanaan ini, maksudnya perangkat pembelajaran ini sangat diperlukan untuk disusun oleh seorang guru, karena ini dapat menjadi panduan bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai indikator maupun tujuan pembelajaran pada satuan waktu tertentu. Sehingga dengan perencanaan yang tepat dan efektif, guru dapat melaksanakan tugasnya secara berkualitas. Yang pertama akan kita bahas tentang silabus. Jadi silabus ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai garis besar atau bisa dikatakan sebagai ringkasan maupun pokok-pokok isi atau juga materi pelajaran. Materi pelajaran dalam artian inti dari pelajaran yang akan dibawakan. Nah, jadi silabus ini menjadi suatu alat untuk pengembangan model pembelajaran yang sesuai. Intinya silabus merupakan yang terpenting, yang dimana setiap satuan pendidikan dan setiap jurusan dalam satuan pendidikan, misalnya SMA dan SMK, itu memiliki silabus yang berbeda-beda. Artinya di sana tercakup berbagai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai pada satu tahun, baik semester ganjil dan juga semester genap. Jadi silabus ini sendiri harus mencakup prinsip-prinsip ilmiah. Ilmiah artinya keseluruhan materinya harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus logis. Kemudian relevan, di mana tingkat kesukaran dan kedalaman dalam silabus ini ada keterkaitannya dengan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada sistematis, di mana komponen-komponen dalam silabus ini saling berhubungan secara fungsional. Kemudian yang selanjutnya ada konsisten, di mana ada hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, serta materi dan sumber belajar serta sistem penilaian yang digunakan. Kemudian memadai, artinya semua tadi seperti indikator, materi, sumber belajar itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar yang ada. Kemudian aktual dan kontekstual, ini tetap memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi. Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh yang banyak dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Yang selanjutnya ada fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus ini dapat mengakomodasi keragaman peserta didik. Nah, jadi bagaimana tuntutan masyarakat? Artinya tidak rigid. Silabus ini memang dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada menyeluruh, artinya dia mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini adalah perangkat pembelajaran yang dibuat guru agar dia dapat mengajar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang memang harus dituntaskan pada pertemuan tersebut. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan rencana kegiatan untuk pertemuan tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, atau bisa juga secara daring seperti saat ini.
Kemudian pengembangan RPP haruslah memperhatikan kurikulum. Kemudian juga dia harus ada kompetensi dasar maupun kompetensi inti yang dinyatakan dalam silabus itu. Jadi kompetensi KD dan KI yang ada dalam RPP itu harus disesuaikan atau diambil dari silabus. RPP ini harus mampu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Karena tadi RPP ini harus sesuai dengan ide kurikulum. Ide kurikulum yang digunakan pada saat ini, di era ini, adalah kurikulum 2013, sehingga RPP yang disusun oleh seorang guru haruslah RPP yang benar-benar mampu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang selanjutnya adalah RPP ini harus mampu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, seperti model-model pembelajaran yang saat ini, siswa disuruh untuk mencari, menggali informasi, membaca, kemudian menulis kembali hasil temuannya. Seperti itu yang seperti ada di discovery learning maupun problem based learning. Nah, jadi siswa dapat juga memahami melalui bacaan, jadi bukan hanya dari guru. Kemudian RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, kemudian ada pengayaan, ada remedi, dan juga ada umpan balik. Kemudian ada keterkaitan antara KI dan KD, materi dan kegiatannya, penilaian maupun sumber belajar itu harus merupakan satu kesatuan. Kemudian RPP juga harus disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Rangka pembelajaran yang ketiga adalah format penilaian atau assessment. Ini adalah cara seorang guru untuk mendapatkan informasi, untuk mengambil keputusan hasil belajar siswa, untuk mendapatkan karakteristik suatu peserta didik dengan aturan-aturan tertentu. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, setiap guru perlu melakukan assessment, dan assessment itu harus berdasarkan format penilaian. Yang keempat, ada bahan ajar. Jadi bahan ajar ini atau materi adalah materi pelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut. Materi pembelajaran yang disebutkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi bahan ajar atau materi ajar itu boleh berupa cetak seperti buku, pamflet, tutorial, buku siswa atau peta, majalah, dan bahan ajar berbasis cetak lainnya. Kemudian ada yang berbasis teknologi seperti audio kaset, video interaktif, video kaset, televisi, dan multimedia lainnya. Kemudian ada bahan ajar untuk praktik atau proyek seperti lembar observasi, lembar wawancara, kit sains. Kemudian ada bahan ajar untuk keperluan interaksi manusia seperti telepon, handphone, video conference, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini merupakan alat bantu untuk pelaksanaan proses belajar mengajar dalam melaksanakan apa yang sudah sintaks pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tadi. Nah, jadi fungsinya ini adalah untuk yang pertama itu ada fungsi atensi untuk menarik perhatian siswa agar mereka semakin konsentrasi dan mereka terpusat pada materi pelajaran. Kemudian ada fungsi afektif. Fungsi afektif ini adalah untuk menimbulkan kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Kemudian yang ketiga ada fungsi kognitif untuk mempermudah memahami atau mengingat informasi. Yang keempat, fungsi kompensatoris ini membantu siswa yang lemah dalam menerima pembelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Nah, jadi media pembelajaran juga ada yang media cetak seperti buku tadi, majalah, handout, dan lain-lain. Kemudian media audio, ada CD atau DVD, podcast juga bisa. Kemudian ada MP3, ada lab bahasa, kemudian ada siaran radio, musik, dan lain sebagainya. Kemudian ada audio visual seperti televisi. Kemudian ada multimedia interaktif seperti aplikasi berbasis Android,
ada e-learning seperti Google Classroom, kemudian ada media realitas seperti tumbuhan dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di sini saya berikan satu contoh silabus. Ini silabus kelas 11, matematika wajib. Di sini kita bisa lihat kompetensi inti untuk tingkatan SMA kelas 11 itu sama dimanapun. Karena ini sudah disusun secara bersamaan seperti itu. Bisa kita lihat bahwa kompetensi dasarnya ada beberapa poin, 31, 41, di mana materinya, jadi satu materi ini bisa mencakup 2 kompetensi dasar. Dan di sini sudah jelas ada kegiatan pembelajaran. Mungkin akan saya bacakan satu, menjelaskan metode pembuktian, pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Jadi materinya di sini sebenarnya adalah induksi matematika dan submaterinya ada metode pembuktian langsung dan tidak langsung, ada kontradiksi, ada induksi matematis. Dan yang ini di 41 ini adalah kompetensi keterampilan. Tadi yang 31 pengetahuan, yang 41 keterampilan, yaitu menggunakan metode pembuktian induksi matematik untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Di sini ada kegiatan siswa. Di sana mereka akan mengamati, mengidentifikasi fakta pada metode pembuktian. Kemudian mereka mengumpulkan informasi untuk membuat kesimpulan. Nah, jadi terlihat di sini bahwa dalam kegiatan pembelajaran siswa sendiri yang menggunakan prosedur yang ilmiah untuk menguji kesalahan pernyataan matematis. Jadi di sini peran guru hanyalah sebagai pembimbing. Kemudian yang selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan induksi matematika. Sama halnya dengan poin 32 dan 42 yang membahas tentang program linear 2 variabel, ada masing-masing satu kompetensi inti atau KI dan KD-nya, dan ada kegiatan pembelajaran yang dimuat di sana. Ada materi ketiga yaitu matriks, ada juga masing-masing satu KI dan KD-nya, dan ada kegiatan, ada juga sub materi. Yang selanjutnya ada barisan dan deret. Ada KI KD juga, dan ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh siswa. Selanjutnya ada limit fungsi aljabar. Ada fungsi ada beberapa submateri yang dibahas. Terlihat di sana KI dan KD-nya serta kegiatan pembelajarannya juga. Ada turun fungsi aljabar dan ada integral tak tentu dari fungsi aljabar. Yang selanjutnya, setelah adanya suatu silabus, saatnya membuat RPP yang memperhatikan KI dan KD dari silabus. Bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, ini ada alokasi waktu untuk 2 pertemuan. Artinya 2 pertemuan dikali 2 kali 45 menit. Kita lihat bahwa yang pertama ada KI 1, ada KI 2, KI 3, KI 4. Nah, kemudian KD-nya ada 2, satu KD pengetahuan, satu lagi KD keterampilan, yaitu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah bilangan pada barisan dengan ada 2 indikator sebagai berikut. Kemudian ada menggunakan pola barisan aritmatik untuk menyajikan masalah kontekstual dengan 2 poin sebagai berikut. Nah, jadi tujuan pembelajarannya juga ada 4 seperti yang bisa kita lihat. Ini sesuai dengan indikator pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajarannya istilah tentang pola barisan,
barisan aritmatik, dan juga ada di sini tentang prosedur untuk menentukan suku ke N dan menentukan jumlah N suku pertama atau deret aritmatik. Nah, di sini untuk modelnya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan pendekatannya ada scientific dan metode, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media pembelajaran ada PowerPoint dan LKPD serta alatnya laptop dan LCD. Untuk sumber belajarnya bisa kita lihat buku edisi revisi 2017 terbaru. Nah, di sini adalah inti dari RPP. Kita perlu membuat kegiatan pendahuluan untuk memahami konsep barisan. Nah, jadi ada fase 1, orientasi siswa pada masalah. Ada orientasi, kita perlu lakukan apersepsi atau mengingatkan kembali. Kemudian lakukan motivasi dan pemberian acuan. Kemudian ada kegiatan inti, di mana siswa diorganisasikan untuk belajar. Yang ketiga ada pembimbingan penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini yang terpenting adalah kegiatan inti. Setelah dia seorang guru menyampaikan tujuan pembelajaran, indikator serta KKM pada pertemuan tersebut, dan membagi kelompok belajar dari masing-masing siswa, dan serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran, maka guru perlu mengorganisasi siswa untuk belajar dengan cara bergabung dengan anggota kelompoknya untuk memperhatikan masalah yang ada pada buku pegangan siswa. Guru memancing siswa bertanya. Nah, kemudian guru membimbing penyelidikan individu maupun penyelidikan kelompok. Di sini guru hanya perlu membagikan lembar kerja peserta didik, di mana siswa yang mengerjakan sendiri dan mendapatkan hasilnya. Kemudian ada yang mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jika masih ada yang kurang jelas ataupun refleksi lainnya. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, guru yang membimbing siswa untuk menyimpulkan konsep barisan dan memberikan penugasan, serta akhirnya mengakhiri kegiatan belajar. Ini dia LKPD-nya. Tujuannya itu sesuai dengan RPP. Kemudian ada petunjuk mengerjakan soal agar siswa tidak kebingungan. Kemudian ada indikator yang ingin dicari dari menyelesaikan masalah itu. Ini dia indikator menjanjikan model matematika dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini dalam soal bisa kita lihat dia menanyakan total gaji setiap selang 3 bulan. Nah, ini berarti berbicara tentang deret aritmatika. Angka pemecahan masalah dimulai dari apa yang diketahui dan ditanya dari masalah. Kemudian membuat rencana penyelesaian. Yang selanjutnya, setelah membuat rencana, lakukan penyelesaian sesuai rencana, dan pada akhirnya memeriksa kembali. Untuk bahan ajar, ini bahan ajar adalah bahan yang bisa dicari oleh seorang guru dari buku ajar atau sekreatif guru, misalnya dari YouTube ataupun dari media pembelajaran yang lain yang kira-kira bisa mendorong siswa untuk semakin tertarik untuk mempelajarinya. Demikianlah kelima perangkat pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh seorang guru ketika melakukan kegiatan mengajar agar kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara kondusif, terencana, dan dapat mencapai tujuan seperti
apa yang dimuat dalam silabus. Sehingga dalam menyusun setiap perangkat pembelajaran, guru juga perlu melakukan usaha ekstra. Namun usaha ekstra ini dilakukan lebih di saat persiapan, karena pada saat pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah, guru hanya perlu memantau dan memfasilitasi kegiatan belajar. Demikianlah penjelasan dari hasil rekayasa ide saya. Lebih kurangnya saya mengucapkan maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.